Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah orang yang diserupakan. Setelah saya mengeksplorasi Bible, ternyata yang disalib itu adalah Yudas Iskariot dengan beberapa pertimbangan. Ketika Yakobus, Petrus, dan Yohanes berdoa di Bukit Getsemani, Yesus berdoa di Bukit Getsemani ditemani oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus, Petrus, dan Yohanes tertidur. Ya, tiba-tiba datanglah Yudas Iskariot. Hanya Yudas dan Yesus yang terbuka matanya ketika Yudas Iskariot membawa sekelompok pasukan Romawi dan rabi-rabi Yahudi. Tiba-tiba di dalam Yohanes 18 ayat ke-6, semuanya itu kemudian terjatuh. Disitulah terindikasi bahwa Yesus berubah rupa dengan orang lain dan Yudas berubah rupa dengan Yesus. Oleh karenanya di dalam Yohanes 18 kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat ke-5. Padahal Yohanes 18 itu jumlah ayatnya 40 atau 45 ayat. Kisah Yudas kemana? Karena Yudas sudah berubah rupa dengan Yesus dan Yesus sudah berubah rupa dengan orang lain. Para pastor ketika saya di gereja, para romo, banyak yang tidak pernah menyampaikan tentang ini. Mereka berbicara tentang saudara-saudara yang terkasih, bilur-bilur darahnya telah menebus dosa kita. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan bahwa salah satu anugerah yang dimiliki oleh Yesus adalah mampu berubah rupa. Kenapa tidak pernah diceritakan? Karena tentu ini akan mendukung kebenaran Islam bahwa Isa Al-Masih tidak disalib, yang disalib adalah yang diserupakan. Apa urgensi Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa banyak ayat, 4 ayat. Salah satu ayatnya adalah Markus 16:12. Joseph, jangan kemana-mana Joseph. Nah ya, didengarkan baik-baik. Yohanes 16:12, Yesus berubah rupa. Apa tujuan Yesus berubah rupa? Yesus berubah rupa dengan tujuan agar tidak ada dua Yesus di situ. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ceder kan? Kalah. Joseph, tidak ada perlawanan, Joseph. Yuk. Oke. Siap. Silakan di mute ya. Baik, dimulai waktunya dulu. Ya. Oke, salve shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Ini saya ingatkan kembali temanya yang disepakati oleh Nandar, siapa yang disalibkan? Menurut perspektif Al-Quran atau Alkitab, Nandar dengan sekonyong-konyong mengatakan Al-Quran tidak menceritakan. Ya sudah, debatnya sudah selesai. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan apapun. Artinya buat apa kita berdebat? Betul nggak teman-teman? Karena di Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan. Padahal temanya telah disepakati oleh Nandar, siapa? Siapa itu merujuk kepada orang atau bukan, Nandar? Fungsinya Al-Quran apa? Nanti kita bahas dari perspektif surah Hud. Tapi saya mau ke Alkitab dulu. Karena ya selalu kita merujuk kepada Alkitab ya. Meskipun Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi ternyata nggak sempurna-sempurna amat ya menurut Nandar. Oke, betul nggak teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini, bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, berulang kali Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan diserahkan, akan dibunuh. Kita baca, sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibun-bun dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lihat, bahkan di sini Tuhan Yesus menyatakan kepada Petrus, ketika Petrus tidak menginginkan Yesus disalib, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Ini sekaligus untuk menjawab framingan Nandar bahwa tentang rencanaan iblis, oh enggak, kita sudah selesai. Orang yang mempermasalahkan tentang terkait siapa yang merencanakan itu adalah orang yang ragu-ragu. Tidak jadi masalah, karena Anda berbicara dengan orang Katolik yang punya satu suara. Kita punya otoritas, kita punya paus, kita punya kardinal, kita punya magisterium gereja. Orang Katolik tidak akan goyah sedikit pun, sekalipun orang di luar sana berbicara siapa yang menyalibkan Yesus, siapa yang merencanakan. Karena kami percaya, rancangan salib adalah rancangan Allah yang di surga untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat-ayat lainnya.
Oke, yang berikutnya saya pakai waktu saya untuk sekali lagi menegaskan bahwa penyaliban Yesus itu Nandar nggak seperti yang di framing oleh Nandar yang mengatakan oh di dalam Lukas ternyata Petrus tertidur. Di mana ayatnya? Saya tantang Anda untuk membuktikan bahwa ketika di situ Yohanes menyaksikan Yesus atau Lukas menuliskan Yesus berubah rupa. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 24 Anda tahu sendiri Nandar, satu-satunya murid yang setia sampai dengan di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya dan mengatakan tetelestai adalah Yohanes selain ibunya Bunda Maria. Sehingga di dalam Yohanes 21 ayat 24 Yohanes mengatakan apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Apakah kesaksian Yohanes? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Sekarang saya tanya, kalau Al-Quran betul-betul di dalam surah Hud ayat yang pertama, di dalam surah Hud ayat pertama dinyatakan Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Artinya apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Jeder kon. Saya minta sebelum saya bukakan kartu as saya menceritakan tentang Isa, siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Siapa yang diserupakan menurut Al-Quran? Karena Al-Quran mengklaim telah menjelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah. Allahmu maha tahu atau enggak, Nandar? Masa lebih tahu Yohanes? Masa lebih tahu Petrus? Masa lebih tahu Paulus? Katakanlah mereka semua pembohong, tapi mereka semua berani menderita demi kematian Yesus. Sekarang saya tanya, kalau Allahmu itu maha tahu, di mana ada tertulis dalam Al-Quran siapa yang disalibkan? Jeder kon. Ingat Nandar, tema kita berbicara tentang siapa, bukan apa, bukan bagaimana, bukan kenapa. Tentang siapa. Anda pelajari dulu bentuk kata tanya. Siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan Al-Quran? Beban pembuktian harus ada di Islam untuk membuktikan sampai ketemu di Al-Quran tertulis yang disalibkan adalah si Anu, si Fulan. Seperti kata Muhammad. Oke? Nanti saya minta, tapi sekali lagi, terakhir, sebagai beban pembuktian saya juga menyatakan, tadi Nandar sempat kutip di dalam Yohanes 16 ayat 12, Yesus berubah. Saya bingung, Yohanes 16 12 di mana Yesus berubah? Salah kutip ayat ya? Hah? Ini kan tentang roh kebenaran. Kamu Yohanes 16 ayat 12 ini tentang apa? Coba nanti diulang ya, sambil dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Sebentar, saya ganti kamera dulu. Aduh, Joseph nih. Bubuk. Baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Innallazina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Ya, mereka berselisih paham tentang penyaliban itu. Kata Protestan yang menciptakan karya penyaliban adalah iblis, yang satunya adalah Allah. Ya, Katolik beda lagi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sudah saya katakan, ya, urgensi dari penyaliban yang di dalam Quran itu adalah Yesus diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Yesus sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Dan pernyataan Quran ini juga didukung oleh pernyataan Bible. Saya tunjukkan ayatnya. Oh ya, saya jawab dulu pertanyaan kamu. Jadi Joseph ini baru opening sudah bertanya dia. Oke, kita ini ya. Nah, di mana para murid tertidur ketika Yesus menyuruh mereka ribat? Wah, Joseph nggak tahu ribat ya. Untuk berjaga-jaga, ini ayatnya. Lukas 22 nomor 45 sampai 53. Sesudah selesai berdoa, dia berdiri lalu kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tertidur. Jeder kon. Jadi para murid Yesus itu tidur. Lalu tiba-tiba datanglah Yudas, ya. Baru setelah itu murid-muridnya bangun. Dan saya tunjukkan kepada Anda setelah sistematisnya ayat ini adalah Yohanes 18 ayat ke-6. Yohanes 18 jumlah ayatnya adalah 45 ayat. Ketika
rabi-rabi Yahudi, orang-orang Farisi, ya kan, tentara Romawi mencari Yesus di ayat ke-6 ketika ia berkata kepada mereka, ayat ke-5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jadi orang-orang itu mencari Yesus ya. Maka Yesus tahu semuanya akan menimpa dirinya, majulah ke depan dan berkata, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Nah, Yudas itu diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah ayat ke-5, nggak pernah ada lagi kisah Yudas. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka jatuh ke tanah. Di dalam posisi ini, indikatornya Yesus berubah rupa dengan Yudas, dan Yudas berubah rupa dengan Yesus. Jadi, Yudas berubah rupa dengan wajah Yesus, sedangkan Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Makanya kalau saya dengarkan, itu adalah Markus 16 ayat ke-12. Salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa apa ya, Sep? Rupa yang lain. Jederkon. Jadi salah satu anugerah Yesus, jangan tertawa, di dalam penderitaan. Salah satu anugerah Yesus yang tidak pernah disampaikan oleh kardinal, paroki, ya, uskup, pastor, itu adalah salah satunya adalah tentang bagaimana Yesus mampu berubah rupa. Bukan hanya satu ayat ini, kita lihat ya, berubah rupa. Ini Sep, apa Sep? Aduh, Joseph sudah kelejot tadi Joseph. Matius 17 nomor 2, lalu Yesus berubah rupa. Jederkon. Markus 9 nomor 2, Yesus berubah rupa, jederkon. Ya, Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih, jederkon. 4 ayat menyatakan bahwa salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Tujuannya apa Yesus berubah rupa? Karena rupa wajahnya Yesus itu dipinjam oleh Yudas, jederkon. Bukan hanya itu. Saya tunjukkan di dalam nanti ya, di sesi berikutnya. Sekarang saya bertanya kepada Joseph. Yohanes 18 ayat ke-6. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi itu terjatuh? Dan kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 ayat ke-6? Yohanes 18, kenapa Yudas diceritakan sampai ayat ke-5? Kemana perginya Yudas? Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kematian Yudas berbeda antara Matius 27 nomor 5 dengan KPR 1 nomor 18? Jederkon. Bobok. Joseph deh, udah kejang-kejang deh. Ya. Coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan. Para pendeta ketika khotbah di mimbarnya, bilur-bilur darah Yesus menembus dosa kita. Tidak satu pun mereka berbicara bahwa salah satu anugerah Yesus adalah berubah rupa. Kenapa? Karena mendukung ayat Quran. Jederkon. Kalah debat. Kalah PK. Terima kasih teman-teman. Ayo kan. Joseph, jangan emosi, Sep. Oke. Jangan emosi ya, Cep. Tahan emosinya kalau lagi debat. Silakan di-mute ya. Oke, kita jawab Nandar. Lihat, Nandar begitu tidak tahu, sosokan manggil kardinal, gak usah kardinal. Saya sekelas orang yang belum baptis pada saat saya masih jadi Islam, tahu Yesus berubah wujud itu namanya transfigurasi. Ini ada gerejanya. Ini gereja Katolik. Wah, bubuk Nandar. Diketawain kamu sama orang Katolik. Dipikir kita nggak tahu ayat tentang Yesus berubah rupa. Ini Yesus berubah rupa jadi Yudas. Ini namanya transfigurasi, Nandar. Ini di Gunung Tabor. Yesus dipermuliakan di Gunung Tabor karena berubah rupa. Pret, kedumpret, umpret. Makanya Islam jangan kebanyakan dengerin toa. Lihat. Matius 17 ayat 1-9, Yesus dimuliakan di atas gunung. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar kepada terang. Maka baca dong ayat selanjutnya. Nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mereka, Petrus, Yakobus dan Yohanes masih mengaku Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau ini Yudas, harusnya mereka menyebut, kok tiba-tiba jadi Yudas? Jangan cocokologi, jangan tepok jidat. Mending bentur-benturin kepala aja, sekalian sujud nonggeng. Saya minta Anda jangan cocokologi.
Anda belum menjawab pertanyaan saya. Urgensinya apa? Urgensinya teman debat kita adalah siapa? Saya tanya siapa namamu? Nama orang itu adalah Nandar. Siapa? Bukan bagaimana. Nggak usah bahas rancangan Protestan. Kamu sengaja dari dulu debat sama saya mau coba untuk adu domba Katolik dan Protestan. Kami nggak gampang karena kami ada ekumenisme beda dengan Islam. Syiah bukan Islam, betul nggak? Sufi bukan Islam, betul nggak? Nah, ini kamu lihat dan tiba-tiba ketika Yesus berubah merupa yang disebut dengan transfigurasi, ini yang terjadi sesuai dengan pembaptisan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Lihat ini transfigurasi, ini gerejanya ada di Israel. Islam ini terlalu banyak halu dan mimpi sama kayak junjungan. Hah? Lihat ya, transfigurasi ini ditabur. Apa makna transfigurasi? Yesus mengalami transfigurasi. Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan. Ini sesuai dengan Keluaran 1 ayat 20 sampai dengan 2 ayat 10. Lihat. Petrus 1 ayat 19, mereka menanti dengan sabar kedatangan juru selamat, diselamatkan mereka dalam alam penantian. Kalau Muhammad boro-boro, ya. Oke, kita lanjut. Ketika Nandar tadi mengatakan bahwa Yohanes 18 berbicara dengan Yohanes 18. Nandar berbicara kenapa di sini Yudas diceritakan hanya ayat kelima. Kenapa tidak diceritakan? Ini berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang Yudas. Lagi pula Yudas di sini nanti akan membagikan uangnya 30 keping perak. Kalau tidak cukup saya akan tampilkan datanya. Nanti tetap akan diceritakan dalam Injil, Yudas itu menyesal. Kalau Yudas itu Yesus, inilah jadi tanda tanya. Berarti Allah itu sama sekali pilih kasih, tidak menyelamatkan Muhammad, tapi menyelamatkan Isa yang disebut Yesus. Yesus mampu diselamatkan Allah, tidak disalibkan. Kenapa Muhammad gak mampu diselamatkan Allah dari racun? Jawab, jeder kon, ntar bingung. Hah? Riva debat sama Bang RK, saya lihat tadi pagi bilang Allah itu tidak pernah menzolimi hamba yang diutus. Betul nggak teman-teman? Sekarang kalau Allah tidak menzolimi, kenapa Allah pilih kasih sama Muhammad? Kasihan loh Muhammad nangis-nangis. Isa sekarang hidup di langit keberapa? Nandar jawab sendiri. Kenapa Muhammad tidak diselamatkan dari racun? Jederkon jawab. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai Yudas nanti ya, kita akan buktikan Yudas diceritakan juga mengembalikan 30 keping perak dan nanti dia akan bundir, gantung diri. Tapi kita lihat di dalam Matius 26 di sini bahwa hal yang sama diceritakan oleh Injil Matius ketika Yesus ditangkap, bahwa ketika berbicara mengenai Yesus yang tidur, murid-muridnya itu tidur, ini Yesus itu menegur mereka dan mereka bangun. Mereka nggak ketiduran kayak Muhammad terlalu banyak tidur jadinya mimpi, ya. Jadi jangan cuman kamu baca cuman mereka ketiduran, kamu baca di sini. Yesus berkata kepada mereka, setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus. Di sini ada Petrus yang bangun, nggak semuanya tidur. Ya, jangan bohong. Silakan dijawab siapa yang disalibkan. Oke. Kalah debat, kalah PK. Oke. Ilmu tidak akan pernah berkumpul dengan orang yang penuh emosi. Ya, bagaimana seseorang bisa menerima Kristen tapi ketika mengajarkan sesuatu penuh emosi, penuh kebencian. Saya dari tadi tidak pernah melontarkan kata-kata yang tidak etis. Oke, biarkan hati nurani melihat perdebatan ini siapa yang penuh kedamaian sejahteraan, siapa yang penuh emosi. Ya, saya nggak mau membalas menghujat, biarkan penonton yang Kristen menilai sendiri. Ya, buah roh itu siapa yang mendapatkan, jederkon. Baik, saya tidak bertanya. Jadi yang saya bahas ini adalah salah satu anugerah Yesus itu adalah berubah rupa. Bukan Yesus berubah rupa diganti Yudas ketika bertemu dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes di atas gunung. Bukan. Saya berbicara salah satu karunia Yesus adalah berubah rupa. Makanya Yesus dilindungi oleh Allah.
Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Jeder kan. Makanya kalau debat itu gak usah emosi, gak usah. Kalau saya mau menghujat, saya bisa menghujat lebih parah daripada kamu, ya. Oke, Mazmur 91, dan Joseph tidak menjawab pertanyaan saya. Yang saya tanya, Yohanes 18, kenapa kisah Yudas hanya berhenti sampai ayat kelima? Yang berikutnya adalah, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Jawab nanti ya. Yang kedua, kenapa kematian Yudas berbeda antara Matius 27 nomor kelima dengan KPR 1 nomor 18? Kenapa orangnya sama tapi kronologinya berbeda? Ada apa ini? Nih saya jelaskan kepada Joseph. Joseph, perhatikan. Mazmur 91 nomor ke-10. Ya, bahkan kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor berikutnya, ini adalah untuk Yesus. Kenapa Yesus tidak disalib? Ini nubuatan Yesus. Ini nubuatan tentang Yesus nih. Kita lihat. Mazmur 91 Mazmur 91 nomor 10. Pertanyaan saya, kalau bukan Yesus, ini tertuju untuk siapa? Bingung Joseph nih ya. Ini ditujukan untuk siapa? Karena kalau kita lihat tanda bintang di sini, ternyata tertujunya kepada Yesus. Matius 4 nomor 6. Di ayat ini, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat ke-12-nya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jedar kon. Kumis mau lepas Joseph, bubuk. Oke. Nah, saya kasih tahu saja ya. Kenapa kematian Yudas itu berbeda? Karena yang disalib menggantikan Yesus adalah Yudas. Di mana ayatnya kita buka nih. Matius 27 ayat ke-5. Teman-teman lihat ini ya. Kita buka tafsirannya. Sabar. Kita buka tafsirannya. Tafsiran Full Life. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:8 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali spekulasi. Yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Apa Joseph di sini? Lihat data saya biar bisa jawab. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jedar kon. Bang Nandar, debat terganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Kenapa perut Yudas bolong? Karena sosok yang dianggap Yesus itu ditombak oleh tentara Romawi. Ini bukan Yesus. Karena Yesus dilindungi oleh Allah. Yohanes 19 nomor 34. Ya. Orang-orang mengira ini adalah Yesus. Orang-orang kafir, para penyembah manusia, menganggap ini adalah Yesus, padahal Yudas. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jederkon. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan perut Yudas bolong kalau dia bukan ditombak oleh tentara Romawi? Sementara Yesus, kamu perhatikan, Mazmur 91 ayat 10, 11, 12, Yesus dilindungi oleh Allah. Jangankan dibunuh, jangankan disalib, teratuk batu saja akan dilindungi oleh Allah. Cederkan. Ya. Ternyata menurut Bible yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Nanti sesi berikutnya saya akan tunjukkan data bagaimana mereka berselisih paham tentang penyaliban itu. Jangan nangis. Kalah debat. Kalah PK juga. Bubuk. Joseph gak tega gua saya. Aduh, mantap katanya teman-teman. Mantap penyampaianku. Ceder kon. Di mute saya, giliran saya. Siap. Wah, mantap Nandar akhirnya mengakui bahwa Yesus lebih disayangi Allah daripada Muhammad. Ipi, ternyata Muhammad itu selingkuhan, ternyata bukan kekasih. Loh iya, kata Nandar katanya dalam Mazmur 91 katanya Allah lebih pilih kasih dengan Yesus karena malapetaka tidak akan menimpa kamu. Bagus ya. Bahkan Yesus kata Nandar itu diselamatkan dari salib. Bagus. Itu berarti Nandar secara nggak langsung mau mengatakan Muhammad itu selingkuhan. Simpenan ya, nomor 2 apa nomor 100 Nandar katanya itu
nabi ke-25, tapi dalam Islam ada 124.000 nabi. Jadi nabi terakhir berarti 124.000 ya, ada 124.000 simpenan. Pantes. Nggak keurus. Sorry ya. Katakan, oh saya nggak buka di sini tentang Isa. Ini nanti saya akan bukakan, Nanda nanti akan kejang-kejang. Tapi kita bahas dulu. Dalam Mazmur 91 ayat 10 tadi Nandar sudah buka bintangnya. Saya tantang kamu buka bintangnya lagi. Kaget kan kamu? Itu bukan tentang penyaliban, teman-teman. Ini tentang bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Lihat, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini nubuatan yang ini penggenapan atas nubuatan Mazmur 91. Ya, lihat di sini. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan meningkat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan dilimpahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jeder kon Nandar kutip-kutip ayat tapi nggak ngerti. Udah terjawab ya. Jadi jangan cocokologi. Nanti saya cocokologi ayat Al-Quran dalam surah Al-Hasyr. Muhammad dikatakan ditantang apakah nabi palsu. Nanti saya sandingkan dengan hadis, jeder kamu ya. Tapi begini, ketika kamu menjelaskan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18, mari kita buka Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19. Kamu nggak baca ya? Oke, kita baca di sini. Ayat 18 sampai 19, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah luar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Jadi ini sudah semacam kesaksian. Bagaimana orang-orang di sini menggantikan Yudas dengan Matias. Mereka mengetahui, Yerusalem itu mengetahui Yudas itu bundir, nggak seperti kata Nandar. Dalam Matius 20 ayat 7 dia gantung diri. Ini bukan kisahnya beda, ini saling melengkapi. Dia gantung diri, bundir, jatuh, perutnya terburai, begitu. Silakan saja saya tantang Nandar untuk buka ayatnya secara lengkap. Oke? Maka di sini kita bisa temukan ketika Anda mengatakan bahwa di dalam Oten, Protestan itu berbeda. Jangan kamu kemana-mana. Orang Protestan, orang Katolik, orang Ortodoks percaya Yesus Kristus itu disalibkan, ya. Yang wafat turun ke tempat penantian. Kredo kami tahu, ya. Ahu Porsea dari teman-teman Batak. Aku percaya akan Allah itu sudah dibacakan di gereja-gereja manapun, termasuk gereja Katolik. Ya, di dalam kalimat aku percaya di situ dikatakan dan akan putranya Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria. Jadi bukan Yudas, semua sepakat Yesus lahir, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Kata siapa? Mana datanya? Beda-beda pendapat. Nah, saya tampilkan datanya sekarang. Yang beda pendapat adalah Islam. Kita baca kematian Nabi Isa. Kenapa saya pakai ini tafsir Joseph bukan Alkitab loh? Tadi Nandar juga pakai tafsir. Kematian Nabi Isa dalam Al-Quran menurut Ibnu Katsir dan Maulana Muhammad Ali. Perbedaan lagi. Kita buka nanti di sini. Ulama Islam bukan Islam Al-Masih yang disalibkan. Ada siapa? Banyak di sini pendapat-pendapatnya. Belum lagi perbedaan penafsiran wafatnya Nabi Isa dalam Al-Quran. Nanti kita bahas ini di sesi selanjutnya. Kalau nggak cukup, oke. Tadi Mazmur 91 ayat 10 sampai 12, Matius 4. Kemudian di dalam Yohanes 18 dikatakan bahwa Yudas itu diceritakan hanya ayat kelima. Sekarang permasalahannya Nandar, kamu baca ketika Yesus mengatakan dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kita baca dalam Matius 26 ayat 52. Di sini Yesus mampu mengatakan bahwa dirinya dapat dibantu oleh malaikat. Kita baca. Masukkan pedang itu kembali kepada sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat bersuruh kepada Bapakku untuk mendatangkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tetapi Yesus memilih untuk taat. Maka saya tantang Nandar sekali lagi, siapa yang disalibkan dalam Al-Quran? Silakan dijawab. Pertanyaan saya tidak dijawab-jawab. Jeder kon. Kalah debat, kalah PK, bubuk. Oke. Terima, mana wajahmu? Oke, mana wajahmu? Ya, aku nggak mau kalau nggak ada wajah. Ah, nggak ada wajahnya. Mana wajahnya dulu? Ya.
Nah, begitu. Saya semakin percaya dengan ucapan Yesus, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Katanya ajaran kasih, pakai magisterium gereja, pakai katekismus gereja Katolik, pakai budaya apostolik, tetapi ucapan yang keluarnya tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan, Quran Surat An-Nisa ayat 157, Innalladzina ikhtalafu fihi lafi sakki minhu. Orang-orang yang berbicara tentang penyaliban itu dalam keraguan-raguan. Ada yang lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Ada yang lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus. Ini saya punya buku. Buku ini bukan dikarang oleh umat Islam, tapi dikarang oleh orang Kristen, ya. Kayaknya Katolik dia. Soalnya ini namanya ini nih, Desi Ramadhani ini. Sekolahnya di Roma ini, ya. Cederkon. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini Yosef, mana? Jangan mewek kau. Menurut Basilides, Yesus menyerahkan salibnya kepada Simon dari Kirene, dan dengan suatu cara Yesus berhasil menipu. Yesus berhasil mengelabui mata semua orang ketika Yesus meminjamkan bentuk raganya kepada Simon pada saat penyaliban. Yesus memandang kejadian itu sambil tertawa, gak, dan sesudah itu ia naik kembali kepada Bapaknya. Jederkon. Ternyata, teman-teman, ternyata Yesus itu memang dari abad pertama, orang-orang sudah berselisih paham tentang siapa yang disalib itu. Jederkon. Bubuk. Nah, Joseph, yang saya tanya, kenapa kematian Yudas berbeda? Matius 27 nomor kelima, kematian Yudas itu bukan digantung di pohon nangka. Coba cari tafsir yang otoritatif, ya, yang otoritas. Kalau Yudas itu digantung di tiang di pohon mangga, enggak ada. Tidak ada budaya pada saat itu di Israel ada penyaliban, ada orang bunuh diri digantung, itu nggak ada. Digantung di mana? Di pohon asem, itu nggak ada. Nah, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal, ya ini nih saya tunjukkan ya. Nih, ini sudah jelaskan nih. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jederkon. Oke, saya tunjukkan kepada kamu, Joseph ya. Saya tunjukkan kepada kamu. Mana tadi? Oke, Bible. Kita lihat, Joseph. Nah, perhatikan, makanya kalau gua ngomong itu dilihat, jangan cuma didengar ya. Matius 27 nomor 5. Kita lihat nih. Kita lihat tafsirannya ya. Ini dari Full Life. Kita lihat teman-teman. Mati ini nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jederkon. Ternyata kematian Yudas menurut bapak-bapak gereja adalah disalibkan. Nah, kenapa perut Yudas itu bolong? Sudah saya katakan tadi. Yohanes 19:34, orang yang dianggap sebagai Yesus ditusuk lambungnya. Makanya perut Yudas bolong. Jederkon. Yesus dijaga bukan karena pencobaan saja. Astagfirullah. Saya tunjukkan lagi dalilnya. Mazmur 91, yang harusnya membaca dengan jeli itu bukan saya, Cep. Makanya kalau kalah debat jangan emosi, jawab dengan penuh damai sejahtera, sukacita dan kelepasan. Masa yang penuh damai sejahtera sekarang ini adalah saya, karena saya dalam kebenaran firman Tuhan. Jederkon. Mazmur 91 nomor 11. Ya. Apa di sini ayatnya? Bukan tentang pencobaan. Semua jalannya, kata Allah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jederkon. Bukan tentang pencobaan, tetapi setiap jalannya Yesus. Kita lihat ayat 14-nya. Baca kau. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Jederkon. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari peristiwa penyaliban. Jeder. Ini ayatnya, dibebaskan dan akan dilindungi. Bagaimana ada orang yang dilindungi, ternyata tiba-tiba disalib. Yesus kan mengatakan, bukan seperti yang kau kehendaki, tapi yang dikehendaki oleh Bapa Elohim.
apa yang dikehendaki oleh Bapa Elohim, menyelamatkan dan melindungi Yesus Kristus. Jangan nangis. Debater dari Kuningan, Jawa Barat, yang ganteng mirip duta Sheila on Seven. Jederkan. Aku pejantan tangguh. Jederkan. Bubuk. Gak tega aku lihat Joseph. Kalah PK. Menang debat. Makasih Kaca. Berkaca-kaca Joseph, aku gak tega Sep. Aduh, lihat matanya, lihat mataku. Di-mute ya, jangan kebanyakan iklan, langsung di-mute. Emosi dia. Ya, ini giliran saya berbicara, jadi silahkan lihat siapa yang berkaca-kaca. Coba lihat melotot. Nah, mata yang merah siapa? Yang sudah berkaca-kaca siapa? Yang pura-pura senyum siapa? Silahkan dinilai sendiri ya. Bagi menghibur diri gak apa-apa ya. Nanti saya belikan balon ya. Kan udah cair. Oke. Nandar kira cuma Nandar doang yang punya buku, saya juga punya Nandar. Cara baca bukunya itu nggak seperti Al-Quran dari kanan ke kiri, di depannya dibaca dulu, pantesan aja bolak-balik ya teman-teman ya. Inilah makanya jangan suka baca dari kanan ke kiri ya. Oh fakta, lo kalau kamu mau ngomongin soal Basilides, kamu jujur saya tanya, Basilides siapa? Dijelasin nggak sama kamu Basilides siapa? Saya kasih tahu sama kamu ya, Basilides itu sekelas Muhammad. Kenapa? Memberitakan Injil lain daripada Injil yang telah kami beritakan. Galatia 1 ayat 8. Jeder kon. Kita baca di sini dalam buku ini ya. Di halaman ke-41 ya, di halaman 41-42 di situ dijelaskan bahwa Basilides ini merupakan menolak ajaran resmi gereja yang mengatakan bahwa Yesus telah menderita di salib. Ini berdasarkan surat dari Santo Irenaeus dalam bukunya Adversus Heresis. Kamu gak bakalan ngerti Islam itu mainan cuma di Al-Quran. Gak ngerti bapak-bapak gereja. Tafsiran Full Life lu bilang tafsiran bapak-bapak gereja. Jeder kon ngaku-ngaku. Tafsiran Full Life itu dari Alkitab website Sabda, bukan bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu mainannya Adversus Heresi, Letter of Smyrna. Gak ada Full Life, mana ada kamu pembohong. Oke, saya langsung jawab lagi. Pertanyaan dan keberatan Nandar. Yang mengatakan katanya Yesus tidak disalibkan, diselamatkan. Katanya keselamatan. Baca. Ya, tadi saya sudah bacakan ayatnya. Kamu bilang katanya jangan cuman didengar tapi dilihat juga. Kamu mendengar dan melihat tapi kamu tidak paham. Berarti kamu orang yang tegar. Kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepadaku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku, kata Yesus. Tapi apa kata Yesus? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Terjadi apa? Bahwa Yesus harus disalibkan. Pakai ayat dong. Pakai ayat dong. Lihat, ketika Yesus di hadapan mahkamah agama, Yesus menjawab, "Kamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit," sesuai Al-Baqarah ayat 210. Hal yang duruna illa ayatiyahumullahu, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah, itulah Yesus Kristus. Dikatakan kalla idza dukkatil ardu dakkan daka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat baris berbaris. Siapa Tuhan itu? Kita baca dalam Matius 26 ini. Lalu mereka akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit, dialah Yesus Kristus. Dari tadi saya tidak mendengar apapun ayat Al-Quran, makanya saya pakai ayat Al-Quran untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Lanjut, kita baca dalam Matius 26, kamu Matius 27, kamu katakan bahwa di sini kamu pakai tafsir Full Life, yang lagi-lagi kamu katakan itu adalah tafsir bapak-bapak gereja. Padahal tafsir bapak-bapak gereja ini yang kamu maksud itu menyatakan bahwa Yudas itu menggantung diri. Baca di sini. Komentar bapak gereja Santo Justinus Martir mengemukakan bahwa Yudas ingin menggantung dirinya di mana, Pak? Di atas pohon, Nandar.
Santo Agustinus juga berpendapat bahwa kematian Yudas melibatkan kedua peristiwa, yaitu ia menggantung diri lalu jatuh yang mengakibatkan perutnya terbelah. Theophylact menyatakan bahwa Yudas menggantung diri sebab pohon. Ini data nandar, ini pembohong semua. Ini Yudas. Maka Yesus setelah selesai ia wafat di kayu salib. Mengenai kata-katanya bahwa ketika di dalam Injil Yohanes bab 3 Tuhan Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini, maka pada hari ketiga aku akan membangunnya. Dari situ sudah jelas nubuatan Yesus, perkataannya bahwa dia akan menderita dan dia akan wafat kemudian bangkit pada hari ketiga, itu untuk membuktikan Yesus itu tidak seperti Muhammad Omdo. Sekarang Nandar jawab di mana siapa yang disalibkan menurut Al-Quran. Silakan ya. Jederkon, kalah Kak. Menang debat, bubuk Joseph. Oke, terima Joseph. Mana wajahmu? Kena habis gini dia. Si Joseph. Joseph kena habis gini ya. 5 menit lagi tuh. Aduh, Joseph jangan bersep. Tenang. Oh, lebih 5. Oke, di mute. Nandar, jangan pakai website Sabda, Nandar. Ternyata yang pakai website Sabda adalah si Joseph. Ini yang kau buka tadi kan? Ya. Saya mah nggak pakai website Sabda, Joseph. Nandar, kitab Quran, kitab dongeng. Yang dongeng itu Bible. Bible itu kitab palsu, saya tunjukkan. Yang menulis Matius, Markus, Lukas saja tidak diketahui. Di mana datanya Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat? Ini Joseph, lihat. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak diketahui. Ini kalau dalam hadis, hadis mardud, hadis matruk, jeder kon. Ini dari mana Nandar? Jangan dari Sabda. Bukan. Ini dari bapak-bapak gereja. Lihat ini, tafsir perjanjian baru, kena kon. Kau Katolik, lihat ini. Kabur. Ya kabur kau. Ya. Anggota seksama penerbit Katolik Indonesia, jederkon. Ternyata menurut Katolik, Bible itu nggak jelas asal usulnya. Siapa yang nulis? Ini di halaman 165. Kau kan buka tuh, kan punya tuh. Coba kau buka halaman 165. Bible itu, gospel itu nggak jelas, Joseph. Sesungguhnya dari Injil ini seperti juga tidak kita ketahui. Bobok, jederkon. Nandar, jangan pakai Alkitab Sabda. Sejak kapan saya nggak punya bukunya, Joseph? Nih, saya tunjukkan. Kamu yang pakai Alkitab Sabda, saya yang dituduh. Jangan mewek. Sini, lihat wajahmu. Ya, kamu yang pakai Alkitab Sabda, kamu yang pakai Google AI, jeder kon. Nih, Joseph, lihat. Saya tidak membuka Bible Sabda. Yang saya buka ini kitabnya nih, Alkitab Penuntun. Memang ini edisi study. Bukan seperti edisi jemaat seperti kau, di mana Bang Nandar Yudas itu disalib nih. Perhatikan, ya, bubuk Joseph nih. Joseph, perhatikan kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, bla 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 bla. Apa di sini? Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jederkon. Ini bukan dari Sabda. Ini dari mana? Dari LAI. Buang saja LAI-mu dari rumah. Di mana Bang Nandar? Ini dari LAI. Ini apa? Dari mana ini? Lembaga Alkitab Indonesia, jederkon. Ada ISBN-nya. Yang kau buka malah Alkitab Sabda. Justru kau yang buka Alkitab Sabda, jederkon. Bobok. Jadi jangan main-main data dengan saya lagi. Joseph bobok. Ternyata yang disalib dan yang dibunuh itu adalah Yudas. Kalau Yesus itu dijaga oleh Allah. Jederkon. Oke, saya tunjukkan lagi. Ya, saya pakai data nih kitabmu. Kamu punya nggak? Ini harganya 3 juta dibelikan oleh hamba Allah. Terima kasih hamba Allah yang sudah menyokong saya. Alhamdulillah, tabarakallah. Nih, lihat Joseph, bukan nih Joseph ya. Oke, Mazmur. Nih Joseph ayat ke-15-nya. Ayat ke-16-nya. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya Islam daripadaku, jederkon. Sekarang kan lu bisa bahasa Arab katanya. Ya, keselamatan dalam bahasa Arab itu apa? Ya. Akar katanya itu udah apa? Masdarnya apa? Shalom, jederkon. Ternyata Yesus akan diperlihatkan Islam. Bubuk. Jadi Yesus itu apa? Di ayat ke-14-nya. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya.
Alkitabnya karena dia mengenal namaku. Jadi benar kata si Edi Sidabutar. Menurut si Edi Sidabutar, penyaliban itu karya iblis. Sedangkan karyanya Allah adalah menyelamatkan Yesus dari tiang salib yang terkutuk sampai garuk-garuk. Gak tega aku, Cep. Belajar lagi ya, Cep ya. Jangan nangis, lihat wajah wajah Yosef. Kalau wajahku jantan pejantan tangguh jeder kon. Itu dariku. Waduh, Sep. Joseph. Udah, Sep. Setelah ini aku closing, setelah itu kamu closing ya, Cep ya. Belajar lagi ya, Dek ya. Tuh, lihat wajahnya. Kalau gua pakai buku, data yang kau bacakan itu tadi EA sama Alkitab Sabda. Gua mah ada Alkitabnya, makanya beli, Cep. Masa kamu nggak bisa beli? Aku aja dibeliin, jeder kan, bubuk. Oke, Cep, gimana nih? Closing aku atau gimana? Takut ya?